Pemirsa, besok Verdi Sambo dan Putri Chandrawati akan menghadiri sidang pemeriksaan saksi. Dalam perjalanan persidangan sebelumnya sudah diketahui ada sejumlah saksi yang berbelit-belit dan mengubah keterangan seperti keterangan asisten rumah tangga Sambo Putri yang bernama Susi dan Diryanto alias Kodir. Apakah para saksi yang akan dihadirkan besok mampu mengungkap fakta yang sesungguhnya atau juga berbelit-belit bahkan berbohong? Telah hadir kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Martin Lukas dan juga pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Bang Martin, Kang Asep. Selamat malam Mas Martin. Selamat malam Mbak Sylvia, selamat malam Pak Asep. Bang Martin, dalam persidangan beberapa minggu terakhir dengan berbagai macam terdakwa ya, kita lihat ada keterangan ART, keterangan penyidik Polres, kemudian hari ini kemarin ada keterangan para ajudan dan hari ini ada keterangan petugas nakes. Apakah Anda melihat sejauh ini kualitas saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum mereka ini sudah jujur, sudah transparan atau masih banyak yang ditutup-tutupi? Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Ini kan rangkaian pemeriksaannya panjang ya. Tadi ditanya oleh Mbak Sylvia, apakah seluruhnya kualitasnya jujur? Tentu tidak. Ya, ada yang jujur, ada yang awalnya jujur, ada yang awalnya tidak jujur, akhirnya di depan persidangan jujur. Nah, saya melihat bahwa ya setelah hakim memberikan suatu ketegasan ya, sehingga bisa memberikan kepastian dalam pemeriksaan saksi pada saat saksi Susi itu, akhirnya saksi-saksi yang lain terkena domino efek ya. Mereka semua dengan tegas dan lugas tanpa bertele-tele memberikan fakta-fakta yang sebenarnya. Nah, namun akan menjadi catatan khusus nanti ya di esok hari. Saya tidak tahu apakah besok Susi akan diperiksa atau bersama dengan Daryanto dan juga saksi yang lain. Karena kalau nanti Susi yang sebagai ART-nya Verdi Sambo dan juga Putri ini diperiksa dan keterangannya nanti berubah lagi, saya kira memang hakim harus memberikan keputusan yang tegas dengan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Nah, untuk persidangan hari ini ya, tadi kan saya secara highlight baru melihat dua pemeriksaan saksi. Yang pertama adalah saksi pembawa driver ambulans ya, lalu saksi dari provider. Nah, dua orang saksi ini kan sebenarnya saksi pendukung ya, Mbak Sylvia. Kenapa saya bilang saksi pendukung? Karena keterangan yang diberikan itu hanya sebatas untuk menegaskan apakah memang benar pada saat pasca penembakan ada ambulans yang dipanggil. Nah, ini tadi saya menarik, Pak, karena menurut petugas ambulans ketika dipanggil dia mengatakan bahwa dia ingin menjemput orang yang sakit ya. Ternyata pada saat sampai yang diberikan itu kantong jenazah, dan bahkan kantong jenazah ini dikawal oleh anggota provos dan bukannya langsung dibawa ke ruang jenazah, ditaruh dulu di IGD ya. Ini kan jadi pertanyaan, kok orang meninggal ditaruh di IGD? Apakah orang yang sudah meninggal masih bisa dihidupkan lagi seperti cerita-cerita di dalam Alkitab gitu ya? Saya juga kurang paham itu. Nah, di sini kan ada indikasi potensi-potensi perbuatan-perbuatan yang mungkin saja akan dilakukan seakan-akan tidak meninggal di Duren 3 tapi meninggal di IGD gitu. Ini kan dugaan saya. Lalu yang kedua, tadi mengenai provider. Saya yakin ya, karena transkripnya itu belum dibuka, namun untuk percakapan via telepon seluler itu sudah terkunci dan bisa dipastikan bahwa itu memang ada. Ya walaupun tadi itu mengatakan bahwa untuk Verdi Sambo memang tidak dimintakan, mungkin karena Pak Verdi Sambo tidak menggunakan provider tersebut, namun secara call data record sudah aman. Nah, yang saya pertanyakan nanti apakah ada saksi juga yang diundang dari aplikasi WhatsApp, karena kan sekarang kita tahu ya, orang tidak hanya menelpon melalui seluler, melainkan juga menelpon menggunakan aplikasi WhatsApp. Kalau ada, saya pikir ini sudah jelas bahwa jaksa bisa membuktikan pasal 340. Nah, yang tidak kalah penting Mbak Sylvia, tadi saya juga melihat ataupun memperhatikan, ternyata pada saat pemeriksaan saksi, ya inilah saya bilang ya, karena tidak punya pertanyaan, akhirnya ditanya hal yang tidak masuk akal ya gitu ya. Seperti menanya, apakah saksi kepada yang dari provider tadi, apakah saksi di dalam pekerjaannya memang dipersilakan untuk menggunakan antik. Ini kan hal pribadi ya. Saya pikir ini akan menjadi hal yang lucu ketika hal-hal yang tidak ada hubungannya dalam konteks kasus 340 itu dipertanyakan. Oleh karena itu, ke depan saya pikir ya memang hakim tidak boleh lupa ya, dan harus tegas
tegas setiap saat untuk memimpin persidangan supaya tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan konyol yang ditanyakan oleh para pihak di pengadilan. Begitu Mbak Sylvia, makasih. Baik, oke. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Bang Martin. Saya ingin tanya ke Kang Asep soal poin ketika ada dua saksi yang menjadi highlight, menjadi sorotan, Susi dan Kodir, yang diduga kerap berbohong saat memberikan keterangan pada persidangan. Apakah Anda sepakat bahwa ketika hakim menyatakan mereka berbohong dan mengancam akan mempidanakan mereka, ini semacam efek kejut dan memberikan efek domino untuk para saksi yang lain yang mungkin belum bersaksi? Ya, hakim mengatakan bohong, tidak masuk akal, saya hitung lebih dari selusin kali. Artinya harusnya tidak lebih dari itu harus dilakukan. Artinya dibikin berita acara, dibikin dakwaan, saksi palsu. Jadi ruang sidang jangan ngancam doang, karena aturannya ada, ruang untuk itu tuh ada, jurisprudensinya ada, dan pernah sering dilakukan gitu. Jadi kalau yang sekarang tidak tahu itu ya keterlaluan. Ngapain tiap hari sidang hanya marahin saksi yang berbohong, saksi yang tidak masuk akal. Ya kan hakim menilai, ya udah kalau berbohong ya bikin dakwaan ya terhadap kesaksian palsu 174 KUHP ya pasalnya 242 KUHP. Nah jadi sekali lagi kalau nanti muncul lagi kan nanti ada pembantu rumah tangga sama satu lagi mantan ajudan yang saya pikir polanya akan sama dengan Susi dan Kodir gitu kan. Artinya pasti ada yang jujur ada tidak jujur, tapi kan itu hanya klaster keberapa ya, atau istilah Mas Martin itu ada saksi pendamping lah lapisan berikutnya. Tapi yang kita inginkan nanti justru adalah di mana RR ya KM itu yang menentukan, saksi utama, karena lingkaran ketika kejadian itu, lingkaran kedua adalah PC. Artinya ketika kejadian pembunuhan ya kalau perencanaan sudah terlalu jelas terbukti lah gitu ya. Tapi ketika dilakukannya eksekusi mati itu ya terhadap almarhum J itu butuh kejujuran dari RR, KM dan PC itu. Kalau saksi pendamping telah membuktikan adanya kehilangan nyawa gitu kan. Tapi kalau pembantu yang seharusnya juga tahu mendengar di lingkungan itu, tapi yang lakukan tidak mendengar, ya cuma juga kan dipaksa-paksa juga ya. Oke, baik. Jadi suatu saat nanti para terdakwa ini juga akan menjadi saksi untuk terdakwa lainnya. Nanti akan seperti apa? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Martin Lukas, dan juga pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Iriawan. Bang Martin, saya baru mendapatkan informasi line up untuk saksi besok ya. Setidaknya ada 13 saksi, ada sejumlah ART termasuk Susi dan Kodir yang akan kembali bersaksi untuk Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kemudian ada security, ajudannya ada Azan Romer, kemudian ada Daden juga, termasuk ada anggota Polri lainnya dan kakak Ferdi Sambo. Saya ingin menyoroti terutama asisten rumah tangga, security, dan ajudan. Ketika mereka ini masih bekerja untuk Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati atau pernah bekerja, Anda yakin bahwa mereka bisa keluar dari tekanan psikologis ketika nanti kembali bertemu dengan majikannya Ferdi Sambo dan Putri? Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Saya pastikan bahwa mereka masih menerima gaji. Ya, kenapa saya bisa memastikan? Karena pada saat diperiksa oleh hakim, mereka mengatakan bahwa sampai saat ini, sampai dengan mereka memberikan kesaksian di persidangan, yang mereka masih menerima upah. Berarti kalau dalam hubungan pekerjaan, mereka masih sebagai penerima upah ataupun karyawan dari Ferdi Sambo dan Putri. Nah, dalam sistem peradilan pidana memang tidak diatur ya, saksi itu tidak diperbolehkan apabila karyawan upahan ya, di mana sebagaimana penjelasan KUHP ya pasal 1 angka 24, saksi adalah yang melihat peristiwa pidana, yang mendengar peristiwa pidana, yang menyaksikan peristiwa pidana dan dapat memberikan kesaksian baik dalam penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Nah, yang menariknya adalah secara independensi, secara objektivitas, apakah kita bisa mempercayai ya hal tersebut? Tentunya kalau saya menganggap itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Bagaimana kita mau mendengarkan kesaksian orang yang sehari-hari itu diberikan makan oleh pimpinannya. Oleh karena itu memang di sini negara harus hadir ya dengan mengambil porsi tanggung jawab sebagai majikan ataupun pemberi upah agar dalam persidangan ini tidak ada. Halo? Iya, silakan Pak Martin, kami masih bisa dengar. Agar tidak ada keterdesakan. Nah, yang menarik begini Mbak Sylvia, ketika penasihat hukum Putri ditanya kemarin di hari Selasa ya pada persidangan itu oleh media, bagaimana respon penasihat hukum terkait pencabutan keterangan Susi
pada saat persidangan Eliezer. Mau tahu nggak apa kata penasihat hukumnya Putri Candrawati? Dia mengatakan bahwa kesaksian yang dipertimbangkan sebagai alat bukti itu adalah yang disampaikan di depan persidangan sesuai dengan nomor register perkara dan juga terdakwanya. Oleh karena itu saya menangkap bahwa ya para penasihat hukum ataupun Bu Putri Candrawati masih optimis bahwa keterangan yang Susi rubah itu nanti pada saat persidangan terdakwa Putri Candrawati bisa saja dirubah lagi ya sesuai dengan apa yang mereka ketahui sebelumnya gitu ya. Nah, kayak berubah lagi yang kasihan itu sebenarnya Susi ya, sebagaimana pasal 174 KUHP mengatakan apabila hakim menimbang ada keterangan yang bohong dari saksi itu bisa untuk diperintahkan sebagai tersangka dan ditahan. Dan ancaman pasalnya ini bukan main-main Mbak Zilvia, ya 7 tahun atau juga 9 tahun apabila merugikan hak hukum dari orang lain gitu ya yang terkait masalah pidana ini. Oleh karena itu saya pikir nanti besok inilah ujian terakhir ya buat Susi, apakah dia akan konsisten ataupun tetap berbohong atau dia sebenar-benarnya dan mempertaruhkan ataupun merugikan hak hukum dari majikannya. Demikian. Baik, Kang Asep, kalau menurut Anda jika besok kebohongan demi kebohongan juga terjadi lagi, apakah sudah seharusnya hakim itu langsung menetapkan atau menentukan sanksi bagi saksi yang berbohong? Ya, kalimat pertama mengingatkan, masih ngeyel, ngotot, ya udah dibikin berita acara, baik atas jabatannya maupun usul JPU dan maupun terdakwa atau penasihat hukum. Tahan, itu sederhana kok ya, lagi itu. Tapi nampaknya besok kalau saya suruh prediksi, besok terjadi SMS dan PMS. Apa itu, Kang? Ya, besok saksi menyelamatkan Sambo. PMS membantu ya menyelamatkan Sambo. Nah itu pasti karena besok kebanyakan ART. Kalau ART-nya kan polanya pola Susi semua dan Kodir gitu, udah pasti itu. Betul ya, asasnya sih ya karena hubungan pekerjaan, hubungan darah, hubungan keluarga ya sebenarnya tidak boleh. Cuma di KUHP kan tidak jelas, itu aturan nggak ada. Bahkan di awal pertanyaan ditanyakan tentang hubungan saksi sama terdakwa. Tapi nampaknya saya kira pola-pola SMS dan PMS besok akan terjadi, polanya sama. Tapi kalau besok hakimnya cuman marah-marah lagi, tidak dilaksanakan pasal 174, ya percuma. Tapi menurut saya nggak apa-apa, biar kesampingkan aja saksi itu. Karena saksi itu kan tidak mendukung fakta, hanya cerita di lingkungan keluarga majikan gitu. Jadi hal yang percuma. Jadi ngabisin waktu kalau besok cuman menanya-nanya saksi yang berbelit-belit, berkilat ya, berbantah, percuma ditanya juga. Kalau pembantu mah ngapain juga untuk membuktikan apa juga yang jelas kan nanti akan kita tunggu ya saksi-saksi yang lain. Oke, Kang Asep, terakhir kalau dilihat dari line up-nya ini kan kebanyakan besok itu ART dengan security ya. Kalau mereka tidak melihat kejadian langsung, jadi apa kira-kira yang akan menjadi fokus, apa yang akan digali oleh hakim, apakah masih motif yang terjadi di Magelang? Ya, saksi itu dia lihat, dia dengar dan mengalami, tidak ada kejadian langsung. Mungkin kan di sekitar masa tidak dengar tembakan, masa tidak lihat petugas ambulan aja lihat darah. Masa yang saksi di situ nggak tahu, nggak dengar yang ada di sekeliling ketika kejadian. Katakanlah kejadian untuk mendukung perencanaan ketika di Saguling, ketika di TKP itu kan satpamnya dan itu suara tembakan itu kan tidak sekali, 2 kali, 3 kali. Katakanlah 3 kali oleh laser, tapi kan lebih berkali-kali ya. Apalagi katakan tembakan ke tembok. Masa security nggak dengar gitu, masa pembantu tidak dengar gitu kan. Nah itu hal-hal emang sederhana, cuma tapi kan besok diuji kejujurannya, apa jujur apa enggak besok itu. Tapi nampak sekali kan polanya pola Susi dan Kodir pasti besok itu. Baik, oke, kita akan lihat ya apa yang akan terjadi besok. Terima kasih Kang Asep Iwan Iriawan dan juga Bang Martin Lukas telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.